wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tabur masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka ngaji bareng Bismillah dalam rangka ya nongkrong. Bapak Ibu warga masyarakat desa Gedung Uwuh, Kecamatan Hajatan, Anjatan, Kabupaten yang berbahagia. Makan tahu, minumnya susu. Orang Indramayu, I love you. Sebelah salon. Segala puji bagi Allah. Hari ini panggung. Kita semata-mata menjalankan takdirnya Allah. Bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Amin. Insya Allah selesai ngaji menghasilkan sesuatu yang baik. Teori sederhananya adalah al-arwah junudun mujannadah. Seseorang itu berkelompok, berkumpul sesuai dengan passionnya masing-masing. Pedagang ya suka ngumpulnya dengan petani, ngumpulnya dengan janda, ngumpulnya dengan orang baik, ngumpulnya dengan orang jelek, ngumpulnya dengan orang jelek. Maka kenapa ada istilah lokalisasi, kejelekan yang dilokalisir. Makanya kalau kemudian kita ke Singapura itu ada namanya kasino. Kenapa dikatakan kasino? Karena di situ tempat ngumpulnya para penjudi. Kalau kemudian ke lokalisasi, ya di situ tempat berkumpulnya para penjual makanan burung. Maka disebut lokalisasi. Karena di situ banyak terdapat penjual makanan burung. Burungnya siapa? Ya burungnya yang mau. Nah, satu takdir yang kemudian kita minta sama Allah adalah ketika hati ini cenderung kepada kebaikan, maka orang baik itu hanya betah ngumpul dengan orang baik. Saya meyakini ngaji itu baik. Orang yang datang ngaji insya Allah tercatat sebagai orang yang baik. Ciri-ciri orang baik itu adalah satu, seneng ngumpul dengan orang baik, datang ke acara baik, dan betah bersama orang-orang baik. Jadi kalau Anda di sini datang, hatinya merasa nyaman, ketemu dengan orang baik, saya hampir bisa pastikan bahwa Anda adalah orang baik. Orang baik melakukan kebaikan rasanya nyaman. Maka kok ada pengajian hatinya tidak nyaman, mohon maaf. Yang salah ngajinya apa hatinya? Contoh yang paling sederhana, jeruk ini rasanya enak,
Mau makan jeruk, cangkemnya sariawan. Makan jeruk rasanya jadi tidak enak. Yang salah jeruknya apa cangkemnya? Mbak tahu apa bedanya jeruk sama kamu, Mbak? Jeruk mengandung vitamin C. Kamu mengandung anak kita. Saya bilang Mbak, kenapa yang histeris malah para janda? Nah, ternyata untuk mendapatkan hati yang baik itu salah satunya apa? Hadir ke majelis taklim. Buktinya apa? Kita lihat wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Saking dekatnya Nabi dengan Ali, Kanjeng Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Idza madu alal mar'i arba'una sobaha walam yujalisul ulama qasat qalbuhu wa jasaru alal kabair li'annal ilma hayatul qulub. Ketika seseorang melewati 40 hari dan selama 40 hari itu dia belum mujalasah sama kiai, belum datang ke pengajian, maka yang terjadi apa? Qasa qalbuhu, hatinya menjadi keras. Wajah saru alal kabair, dia berpotensi melakukan dosa besar. Orang kok hatinya mulai keras, itu tanda-tanda bahwa dia tidak pernah ngaji. Para suami menasihati istri, kok susah dinasihati? Jangan-jangan istrimu jarang berangkat ngaji. Atau suami tidak pernah mau mendengarkan masukan dari istri, saya curiga, jangan-jangan dia tidak pernah ketemu dengan kiai. Gus, saya nasihati istri saya susah. Kan saya imam, istri saya makmum. Jangan-jangan kamu imam yang tidak pantas di hadapan makmum. Jangan selama ini, mohon maaf, selalu menyalahkan makmum, imam merasa paling benar. Betul, Bu? Makanya ibu bilang sama suami, kalau suami tidak bisa ngajak kamu bahagia, rumah tanggamu setiap hari kok menderita, tolong katakan kepada suamimu, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Kenapa Gus rumah tangga kok rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul, Bu? Giling-giling ngomong. Saya sering ditanya, Gus, kenapa kok istri-istri di sinetron Indosiar itu kok sabar-sabar? Iya, karena dibayar. Kalau pengen istri kamu sabar ya gampang, dibayar. Betul, Bu? Kenapa? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Maka kalau bapak-bapak perhatikan, hampir semua pecahan mata uang itu gambarnya cewek menari. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000, 5.000 bahkan 2.000 gambarnya cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuman Rp1.000. Pati murah bawa golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya sederhana, karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya hari ini cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Kok cowok dia good looking sama cowok good rekening jadi satu, dia pasti dambaan para calon istri, betul? Siapa? Aku. Nah, kenapa kemudian hati ini menjadi penting, tidak boleh keras? Karena baik buruknya manusia itu tergantung kepada hatinya. Maka Nabi bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah.
Kalau dia baik, baik secara keseluruhan. Kalau dia buruk, buruk secara keseluruhan. Ala wahyal qalbi. Segumpal darah itu namanya hati. Makanya baik dan buruknya manusia itu tergantung kepada hatinya. Nah, cerminan hati itu bisa dilihat dari gambaran wajah. Hati yang gembira akan disampaikan oleh wajah yang bahagia. Sebaliknya, hati yang susah akan digambarkan melalui wajah yang cemberut. Surga itu gambarannya bahagia. Bahagia itu gambarnya senyuman, Pak. Neraka itu siksa. Orangnya susah, gambarannya apa? Cemberut. Pertanyaan saya pada para suami, istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Lebih banyak senyum apa cemberut? Senyum. Demi Allah saya nggak percaya. Rata-rata perempuan di rumah itu banyak cemberutnya. Pertanyaannya, kalau rumah tanggamu setiap hari cemberut, berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka, Bu. Makanya kenapa kok ciri wanita soleha dalam kitab Akhlakun Nisa, salah satunya apa? Inna dzarta ilayya sarrotka. Perempuan yang baik itu bila dipandang menyenangkan. Berarti apa? Wajah yang menyenangkan itu ciri wanita solehah. Ibu mohon maaf, seharusnya wajahmu lebih menyenangkan ketika ketemu dengan suamimu dibandingkan ketika ketemu dengan kiaimu. Tapi buktinya kamu berangkat ngaji sedang mengkampanyekan lebih cantik dibandingkan kamu berada di rumah, betul? Tadi ibu-ibu berangkat ngaji jam berapa? Jam 7. Mulai dandan jam berapa? Jam 5. Makanya coba dilihat bapak-bapak, mohon maaf di sana kamu Anda lihat ibu-ibu. Wajahnya subhanallah alis yang kayak galengan. Saya itu cukup dari teori alis, Pak. Bisa membuktikan bahwa istri itu tidak bisa diatur oleh suami. Alis itu buatan dan ciptaan Allah. Oleh perempuan dikerok, dilukis sendiri. Seolah-olah lukisannya lebih bagus daripada lukisan Allah. Betul, Pak? Apakah hadir orangnya malam hari ini? Hadir. Biasanya jilbabnya ungu. Ungu semua. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Makanya kenapa orang NU itu selalu ngedesain ada pengajian secara berkala. Maka kita mengenal istilah PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Sebenarnya tujuannya adalah jangan sampai lebih dari 40 hari kita tidak pernah ngaji sama sekali. Gus, sekarang kan ada TikTok. Boleh nggak ngaji dengan TikTok? Jawabannya sederhana, boleh. Tetapi hati-hati, jangan asal semua ngaji yang ada di TikTok kamu ikuti. Saya hari ini sedang mengkampanyekan orang baik itu harus berani posting. Kenapa kebaikan harus diposting? Karena kalau kebaikan tidak diposting, maka di TikTok, Instagram, Facebook isinya semuanya perbuatan dosa dan maksiat. Betul? Kenapa kok banyak kemaksiatan selalu FYP, selalu trending? Karena orang baik nggak mau posting. Maka yang trending apa? Konten cewek berjilbab ngemut es krim. Miftah tahu, saya lihat. Kenapa saya harus lihat? Karena saya harus komentar, ditanya wartawan. Bagaimana saya bisa mengkomentari kalau saya tidak lihat? Begitu saya lihat, saya membayangkan yang iya-iya. Ini era yang menurut saya mohon maaf ya Pak ya. Kalau dulu itu, saya selalu mengatakan begini, ikutlah pendapat ahli,
Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Sekarang semuanya bisa berpendapat dengan cara apa? Direkam sendiri, menggunakan HP-nya sendiri, diposting sendiri. Kalau dulu mohon maaf, tidak semua orang punya TV. Sekarang semua orang bisa punya TV. Dulu yang bisa memposting, yang bisa memviralkan hanya wartawan. Sekarang semuanya bisa jadi wartawan. Kalau dulu kiai nikah lagi takutnya sama media. Sekarang semua netizen punya media. Makanya kenapa saya nggak berani nikah lagi, Pak? Gampang ketahuan, Pak. Kalau saya mau, janda Indramayu ngantri, Pak. Tapi memang sunnah yang paling tinggi itu menikah dengan janda. Janda yang punya banyak anak. Tapi ingat para suami, jangan sampai niatnya menolong janda mengakibatkan janda baru. Kamu nikahi janda, istrimu minta cerai, akhirnya istrimu menjadi janda. Dan berdasarkan penelitian Pak, di Indramayu ini termasuk tingkat perjandaannya lumayan banyak. Terutama jahe, janda herang. Ada janda di sini? Oke, temen ya. Cowok penggemar janda itu biasanya perutnya buncit. Makanya cowok itu perutnya jangan besar-besar. Kayak Gus Miftah kan bagus. Saya dulu gemuk Pak, saya dulu 108 kilo. Saya itu termotivasi untuk kurus gara-gara apa? Gara-gara ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Makanya saya termotivasi untuk kurus. Aku nggak lihat kamu. Itu kan penelitian, bisa benar bisa tidak, tapi kayaknya benar. Gak percaya? Ayo sepil, ayo sepil. Nah, kenapa kemudian dibuat pengajian secara berkala? Karena li'annal ilma hayatul qulub. Hidupnya hati itu dengan ilmu. Hati itu menjadi mati manakala tidak mendapatkan siraman ilmu. Maka kenapa disampaikan alaikum bimujalasatil ulama? Ini perintahnya mohon maaf, alaikum. Ini wajib. Makanya faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar itu wajib. Alasan itulah kenapa saya sekarang kuliah lagi. Saya ambil S2 di 3 kampus. Saya ambil S2 di kampus UIN Jogja, ngambil mata kuliah perbandingan agama. Saya ambil S2 lagi di Unisula Semarang, ambil S2 bidang jurusan pendidikan agama Islam. Yang ketiga saya kuliah lagi di UNES, Universitas Negeri Semarang S2. Jurusannya apa? Pendidikan seni. Tahun depan saya pengen S3. Saya pengen menunjukkan apa kepada orang-orang yang selama ini tanya sama saya, bahwa belajar itu tidak boleh berhenti. Makanya saya takjub dengan ibu-ibu yang sudah sepuh masih mau pengajian di depan panggung. Subhanallah, tongkaknya diselonjorke kayak kia. Tongkaknya meletek-meletek. Ini mbahnya dulu mudanya cantik loh ini. Dulu mungkin ya kayak Marsanda. Sekarang ya markaban. Ini namanya apa? Long life education. Makanya minal mahdi ilal lahdi. Dari boyan sampai liang lahat. Kita nggak boleh berhenti. Makanya kalau orang bilang, Gus pengajian umum itu penting apa enggak? Penting. Karena banyak orang yang butuh ngaji.
Walaupun mohon maaf, ngaji seperti ini tidak bisa membuat kamu alim, tapi minimal ada ghiroh, ada semangat. Kemudian yang kedua apa? Syiar Islam, supaya orang tahu bahwa Islam itu besar. Makanya kenapa dibuat pengajian seperti ini, betul? Kayak saya kemarin malam minggu, milad pondok pesantren Ora Haji, saya membuat acara kecil-kecilan. Dari malam Jumat sampai besok tanggal 8. Malam Jumat saya bikin seni campur sari dan ketoprak. Cak Percil, Abah Kirun, Marwoto. Hari Jumat festival reok. Malam Sabtu festival hadroh sejawa. Hari Sabtu semaan Quran. Malam Minggu pengajian akbar. Saya undian umroh gratis, 21 tiket umroh gratis. Yang datang 20.000 orang lebih. Ada Mas Gibran, ada Mas Erick Thohir, ada Wirda Mansur, ada pejabat-pejabat. Minggu pagi saya jalan sehat, panitianya orang Nasrani. Karena kampung saya 60% orang Katolik. Saya bagi kambing, sak tambange. Umroh lagi, motor. Saya besok tanggal 8 penutupan milad Pondok Pesantren Ora Haji. Orasi dan konser kebangsaan. Di lapangan besar depan gereja. Saya ngundang Denny Caknan, Woro Widowati, Bagindas. Bintang tamunya Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selama seminggu Pak, saya bikin acara semuanya habis 2,5 miliar. Beda kalau di Anjatan, murah ditawar. Murah ditawar, jeruknya bosok-bosok kayak gini. Kopine tutupnya pingal. Kopine adem. Kan aku zizi. Saya itu paling alergi lihat warna pink. Karena saya dulu pernah punya sempak warnanya pink. Masak ya kopi ini, aduh kiai ini ganteng, cangkirnya Cinderella. Kopinya dingin Cinderella, baunya sangit. Kopi keasin ya? Jangan-jangan campur rupil. Sumpah kopi ini asin. Saya biasanya kalau ngombe kopi kok enak, saya bilang karena di dunia ini yang bisa membuat saya cuma 2. 1 kopi, 2 istri. Ya. Tapi ini tidak bisa membuat karena kopinya asin. Orang percaya banser jajalan, kopinya asin, kayak upilmu. Ayo coba diminum. Ayo kamu minum. Asin kan? Nah, kopi asin, goblok itu. Keprimen ya orang Indramayu, kopi asin. Aku zizi. Ya asin kan? Iya asin. Iki masa nggak kopi banyu laut goblok temen ya. Sangel. Ini emang asin kayak gitu di sini kopinya. Oh ilat sini biasa. Iya kan ilat kamu murahan. Kamu Purworejo. Oh, Insya Allah. Minta kopinya yang panas dong, yang gak asin. Pelit amat. Jauh-jauh dari Jogja dikasih kopi asin. Besok tak tuntut di akhirat. Miftah, kamu pernah gak ngaji di Anjatan? Pernah malaikat, priwe kopi ini asin. Sehingga randa kayak ini ya. Ya, sambil nunggu kopi, saya mau ngaji tentang 2 hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Karena kita hari ini memperingati Maulid Nabi. Rupanya jeruknya ya Allah, ya ireng-ireng temen ya. Ya selawatan dulu, ada anak adroh nggak di sini? Mana adrohnya? Oh di belakang. Fotonya ganteng teman siapa ya? Oh fotonya Hinyong. Ya Allah gantengnya.
Eman-eman ganteng bojone siji. Ya kan aku setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam kamera. Ya Allah, bojone nyong bahaya ya. Tapi alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu. Asalkan saya mau diracun. Gak ada cerita Pak laki-laki bisa menang sama istri, betul? Makanya Anda lihat semua film yang menakutkan itu rata-rata bintang filmnya cewek. Mak Lampir, cewek. Nini Pelet, cewek. Sundel Bolong, cewek. Susana, cewek. Kuntilanak, cewek. Wewe Gombel, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kenapa semua film yang menakutkan bintang filmnya cewek? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling menakutkan dan horor serta mengerikan adalah cewek. Jilbabnya ungu. Ya, sholawatan. Minta lagu apa? Sok-sokan teplok-teplok. Nanti dulu goblok. Dijawab. Bapak NU Ibu Mus Limat. Teranan temen yang banter ya. HP. Saya jawab bebanter, muka-muka utangnya lunas. Saya baru pulang haji, doa saya insya Allah mustajabah. Semua yang datang mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rambung cangkemnya samin bae. Dijawab yang banter ya. Bareng-bareng ya. Bapak NU Ibu Mus. Tepuk. Sabar, nunggu kode nyong. Kamu jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Iya deh. Santai, nanti tak kasih ya. Mohon maaf ya Mas, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat yuk, berkat bae sing dipikir. Pilih berkat apa rahmat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya ngapik epek tenana kopi ini teka maning. Kita tes apakah asin atau tidak. Orang panas. Emang airnya di sini kayak gini ya Pak ya? Wes ora apa-apa. Sing banter, mau tak sangoni ya.
Anak-anak Adra mudah-mudahan pulang pengajian insya Allah istrinya cantik-cantik. Janda anak 15. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. alah ketepluk meneh. Ada ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah ala Taha. Siapa? Goblok temennya sepian maning. Kalau aku jadi malu. Bayar. Tak kapok jangan mengganggu duit. Nih, gimana sih meleng-meleng siapa? Bayar sini. Nih, gimana sih meleng-meleng siapa? Kayak ciliknya siapa kan? Perwakilan. Sini kamu. Jangan salah maning. Ini kamu sini. Sini. Sini, jenenge siapa? Jenenge siapa? Arane siapa? Ikan. Makan. Kelas berapa? 6. Cita-cita pengen jadi apa? Coba. Bapaknya anaknya siapa? Tion. Tio. Tio, ya wes. Kamu tak kasih uang untuk beli empal gentong. Deleng-deleng ya. No. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Yang ngitung tok ya, ngitung. Sing bener kok sholawatan. Sama teman-teman yang bagus sholawatannya ya. Semoga besok besar kamu jadi copet Beli jadi kiai ya. Pengen jadi kiai apa enggak? Iya. Idolanya kiai siapa? Mbuh. Mbuh man. Mumet dasi nyong. Kalau punya uang ditabung apa dicelengi? Celengi. Jangan ditabung. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya, nanti beli bakso sama teman-teman ya. Awas salah maning. Salah. Awas salah maning. Minum kopi rasanya nikmat. Beli jambu dapatnya mangga. Mari ngaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari Indramayu untuk Indonesia. Salatullah, tangan semuanya diangkat. Ala Taha Rasulillah.
salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alah salah mane. Cangkeme duitnya kurang, cangkem. Ya bangkrut ya. Beli bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggap. Mong dianggap kanca. Semarang kaline budak sing disayang matane. Allah. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi, ora boh. Sing wani Pak Lurah. Ada lurahnya di sini. Mana lurahnya? Kok ndelek keprimen ya? Ya rene lurah ya. Blundel. Desa apa tadi namanya? Desa apa namanya? Kedung Wungu, Pak. Kedung Wungu. Kedung Wungu ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ada gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Mana kecilik. Orang percaya? Ayo buka. Sepil. Semoga Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Ngaji maning. Ibu bapak yang saya muliakan, ya, ada dua perkara yang paling dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara ini seringkali menghinggapi orang Islam, termasuk kita-kita semuanya. Apa dua perkara itu? Yang pertama mengikuti hawa nafsu, dan kedua tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan cara bahasanya Indramayu apa ya? Hayal. Yang pertama, perkara yang paling dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi atas umatnya adalah mengikuti hawa nafsu. Maka kita diingatkan, asadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Saya ditanya, Gus, kenapa setiap nafsu kok banyak diikuti dengan hawa? Karena hawalah yang sering membuat nafsu, bukan Adam. Makanya saya nggak suka dengan Adam, sukanya dengan Hawa. Tapi kok sekarang banyak kenapa cowok suka dengan cowok? Itu ternyata salahnya istri, Pak. Gara-gara istri kalau suami mau pergi, istrinya bilang, "Papa, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya nggak mainan cewek, tapi mainan cowok. Lah wong wadon karo wadon kuwi arane lesbi. Carane primen ya dulek-dulekan. Kalau cowok dengan cowok namanya gay atau homo. Caranya bagaimana? Ya kayak anggar, cek ya kayak gitu. Dan itu hukumnya haram. Makanya kenapa kemarin mau ada
pertemuan G LGBT internasional di Jakarta. Saya orang yang pertama kali nolak. Karena itu bisa mendatangkan murkanya Allah. Istrinya Nabi Lot itu bukan lesbi, dia bukan LGBT, tapi dia pendukung LGBT. Maka dikatakan Nabi apa? La'anallah man amila amala qaumil Lut. Allah melaknat barang siapa melakukan perbuatan umatnya Nabi Lot sampai 3 kali. Makanya daripada suami main sama cowok, tolong istri izinkan suaminya menikah lagi. Setuju bapak-bapak? Setuju. Teorinya adalah laki-laki itu imam, perempuan makmum. Makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Itulah perempuan. Perempuan itu penyakitnya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya pink. Sana ada yang pink. Nggak mungkin menang pak. Mbok Pak Kapolsek sekalipun sama istri pasti takut. Kapolsek kalau di kantor kayak macan, di rumah kayak kucing, kayak gitu. Neng kantor galaknya orang di rumah ketemu istrinya kik. Iya mama. Aku juga heran kok, sealim-alimnya kiai dibentak istrinya goblok dadakan. Itu Kiai Indramayu. Kalau Jogja insya Allah lebih parah. Aku tahu kamu minta kodak infak kan, nah, miskin. Baru ngaji Gus minta infak, sabar. Aku curiga sama Pak Lurah, sebenarnya aku diundang untuk ngaji apa untuk ngemis ya? Atau jangan-jangan ngamplopi kiai ngenteni ngemis ya? Kalau Pak Lurah nggak kuat ngamplopi saya, bilang saja, kan aku kiai kaya. Kiai ini Prabowo. Baru ngaji Gus infak. Iya ya. Ganggu baik. Siapa jenenge Lurai? Bahar pak. Bahar. Medeni HP Bahar. HP Bahar Lurai. Takbir maju HP Bahar. Namanya HP Bahar. Bahar siapa? Sahrudin Bahar Syah. Sahrudin Bahar Syah. Sahrudin Bahar Syah. Wajahmu tidak sebagus namamu. Lurai tak kasih uang 100.000 untuk jimat supaya nggak korupsi ya. Oh laru, ini 100 real. Ini uang apa ya? Uang real. Ini 100 real. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa berangkat hajinya. Ini nilainya sama dengan 450.000-nya. Korupsi tak pateni we. Wis lurah ora urun. Malah njaluk kiai. Bahar. Wong ngaji diganggu bae. Bojone melu, bojone Bahar melu, bojone. Sing ndi bojone? Ndi bojone? Oh, kok bojone ayu ya? Baru pane sikat matamu sikat itu. Bukan itu, Bahar wajahnya jelek, istrinya cantik. Lah besok Bahar masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Bahar masuk surga syukur punya istri cantik, istrinya masuk surga sabar. Di bojo ini kayak gini ya. Sabar Har. Insya Allah kotak infak akan kita keluarkan besok habis sholat subuh. Ya enggak, saya mau pindah acara kok. Asadul jihadi jihadul hawa. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Menahan hawa nafsu. Makanya kemudian apa? Ada ungkapan begini. Laisa sadidu bisur'ah. Orang hebat, alah pamer-pamer karo kancane. Malah ngomong orang kancane, "Cie, aku diwenehi cie."
Oh Pak Camat, cie, camatnya pengen cie. Si kok bagi dua gitu. Cuaks. Pelan-pelan Pak sopir. Kamu jangan ganggu aja. Kayak kemarin santriku ganggu, aku baru ngaji di WA, Abah mau izin, kenapa? Saya mau menikah dengan anak sekolah. Saya bilang nggak boleh. Nah kenapa Pak? Nunggu anak sekolahnya pulang. Sekolah dinikah. Ya biar pulang dulu. Makanya kayak ada lagi banser nanya sama saya, Bah boleh nggak nikah dengan teman sekantor? Nggak boleh. Satu saja capek sekantor dinikah. Kan capek. Laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang di medan laga. Fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat jagoan itu siapa? Orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat dia marah. Itu orang yang luar biasa. Maka ibu-ibu punya kesempatan marah sama suami, Anda bisa menahannya. Itu Anda orang hebat. Suaminya janji pulang jam 10, jam 12 baru pulang. Begitu buka pintu mau, itu baru keren. Tapi susah. Apalagi ibu-ibu anjatan. Nggak punya kesempatan saja nyari-nyari kesempatan. Pokoknya laki-laki itu nggak pernah menang di hadapan perempuan. Salah terus. Jadi orang yang hebat, ketika dia punya kesempatan marah, dia bisa tahan. Gara-gara apa? Gak bisa nahan hawa nafsu. Contoh kalau kita buka-bukaan Pak Polisi. Banyak pejabat polisi hancur karirnya. Kenapa? Gara-gara tidak mampu menahan hawa nafsu. Sambo, Jenderal Bintang 2. Gak bisa nahan hawa nafsu. Nembak anak buahnya sendiri. Hilang jabatannya di penjara seumur hidup. Yang tadinya penjara hukuman mati, didiskon jadi seumur hidup. Itulah indahnya Indonesia, apa-apa bisa didiskon. Sembako diskon, beli baju diskon, ngundang kiai hukuman diskon. Kalau seandainya mampu menahan hawa nafsunya, coba angkatan 94 sudah bintang 2. Makanya Pak Kapolsek, pangkatmu kecil nggak apa-apa, yang penting selamat. Daripada bintang 2, vonis mati. Salah satu polisi yang saya banggakan tuh polisi kelahiran Indramayu. Sekarang jadi Irwasum Mabes Polri, namanya Komjen Ahmad Doviri. Itu orang Indramayu. Polisinya santun, pinter, seneng sama kiai, pinter ngaji. Namanya Ahmad Doviri. Ikut saya sejak pangkatnya kombes. Kombes. Sekarang bintang 3. Kalau Pak Lurah bintang 7. Puyer obat sakit kepala. Mumet ndasek. Lumayan 100 real. Yaudah yo, kotak infaknya mana? Diganggu Pak Lurah bayo. Mana kotak infaknya? Aku nyumbang. Kan aku AKBP, aku kayaknya Bapak Polisi. AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP, aku kayaknya Bapak Prabowo. Karena saya besok diundang ke Jakarta sama Pak Prabowo. Sanguni oke, beda dengan anjatan, murah ditawar. Mana kotak infaknya? Sini kotak infak, tak sumbang. Ayo kita selawatan nyumbang. Ya sugih kok. Saya sumbang $100 Singapura. Ini sama dengan 1.200.000-nya. Kan aku kiai sugih. Lurah pira ya kowe modar aku ya. 100 duit nyong goblok. Ya Allah.